Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya nih? Sehat? Sehat. Biar semangat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Semangat semua ya belajar hari ini. Ibu sudah menyampaikan di minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai materi apa? Ada yang tahu? Aku, Bu. Apa nak? Jual beli. Betul sekali. Kita hari ini akan belajar mengenai mulai dari pengertian jual beli, lalu hukum jual beli, dan juga ada cara-cara yang diajarkan di dalam fikih muamalah, yaitu mulai dari rukun, syarat, dan juga khiyarnya. Ditutup dengan dalil mengenai tentang hukum jual beli. Oke? Bisa? Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita belajar, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, dimulai dengan Andin, Hadir, Bu. kemudian Ziza Zabira, Sakit, Bu. sakit ya, semoga dia cepat sembuh ya. Kemudian Eka Rahmadewi, kemana dia? Apa tidak masuk? Apa? Oh, ke WC. WC tak apa nih? WC ya? WC, Bu, tadi. Oke, kemudian Faiza, Hadir, Bu. Giska, Hadir, Bu. Hania, Hadir, Bu. Lira, Hadir, Bu. Nanda Kasela, Hadir, Bu. Sandy, Hadir, Bu. Zagnia. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi cuman yang izin sakit bisa ya. Semoga dia cepat sembuh dan kembali belajar seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan pembiasaan terlebih dahulu, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang kedua pembiasaannya yaitu kita mengulang hafalan kita di minggu kemarin. Hari ini kita mengenai surat apa? Allah. Semuanya hafal ya? Hafal. Bisa mengikuti semuanya ya? Ya, Bu. Oke, kita nyanyi dulu terlebih dahulu ya. Oke, biar semangat semuanya berdiri boleh? Boleh, Ayo Bu. berdiri. Baris yang rapi, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, rimba Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, pembiasaan yang kedua yaitu kita harus memurojaah hafalan kita. Yakni hari ini kita surah Al-Fatihah. Ibu awali dengan mendahulukan yaitu ayo Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul
video animasi yaitu bagaimana cara berjualan yang benar. Oke? Kue cubit. Silakan Bu, perhatikan ya. Dari 500-an. Cubitnya Bu. Apa ya? Silakan dibeli Bu. Silakan Bu. Ini kue cubit terenak buat Kue cubit ya. Boleh deh 2 bungkus. Wah, ini uangnya ya. Alhamdulillah. Makasih ya Bu. Bu, ini uangnya belum ada pembayarannya. Kalau ada uang pas 25. Oke, mulai kita belajar yaitu mengenai tentang ketentuan jual beli. Siap ya? Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari jual beli. Ada menurut bahasa dan juga ada secara istilah. Ada yang tahu? Jual beli secara bahasa. Oke, Ibu, kalau belum ada, Ibu akan memberitahu. Jual beli secara bahasa itu berasal dari kata al-bai'u yang artinya membeli, mengambil, apalagi atau memberikan sesuatu. Oke, jadi secara bahasa jual beli adalah mengambil, memberikan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli merupakan menukar sesuatu barang dengan barang lainnya dengan cara tertentu. Nah, ya, Ibu akan menjelaskan hukum asal dari jual beli. Hukum asal jual beli yaitu, bentar ya. Hukum asal jual beli adalah mubah. Apa arti mubah? Boleh. Arti mubah adalah boleh atau diperbolehkan. Oke? Jadi jual beli hukum asalnya adalah mubah, yaitu diperbolehkan. Tetapi meskipun hukum asalnya adalah mubah, tapi dia bisa berubah menjadi wajib. Hukum itu bisa juga berubah menjadi sunnah. Hukum itu juga bisa berubah menjadi haram. Ada yang bisa memberikan contoh mengapa hukum asal itu berubah menjadi wajib. Ada yang bisa? Saya Bu, Apa? hukum jual beli menjadi wajib Ya. karena penjualnya ada utang yang harus dilunasi Bu. Ya, Pada betul. awal dari jualan. Oke, jadi dia berubah menjadi wajib karena ada hutang. Misalkan hutang dia di warung, dia sudah ditagih dengan si pemilik warung untuk membayar utangnya. Misalkan ibu punya utang 2.000, ibu tidak punya uang 2.000, maka ibu harus menjualkan pena ibu yang harganya 2.000 ini kepada teman ibu. Maka hukum jual beli ini menjadi wajib karena ibu dituntut untuk membayar utang. Maka hukumnya berubah menjadi wajib. Lalu yang kedua, hukumnya berubah menjadi sunnah. Ada yang bisa menjelaskan mengapa dia berubah menjadi sunnah? Oke, jika tidak ada, hukum ini berubah menjadi sunnah karena barang yang ibu punya ini sangat dibutuhkan oleh si pembeli. Nah, contohnya, teman ibu lagi tes PNS ya. Dia sangat membutuhkan pena ini. Maka dari itu ibu sunnah menjualnya kepada teman ibu karena dia sangat membutuhkan. Paham apa yang ibu jelaskan? Oke. Lalu hukum yang ketiga yaitu haram. Ada yang bisa menjelaskan dan memberikan contoh mengapa hukum asal ini berubah menjadi haram? Ya, silakan. Karena ada ribanya Bu, ada bunga. Ada bunganya, bisa jadi. Tapi bisa kita sederhanakan lagi karena dia mengandung maksiat. Misalkan kita menjual narkotika, kita menjual sabu-sabu, kita menjual minuman-minuman keras, itu adalah hal-hal barang-barang yang mengandung kemaksiatan. Maka hukumnya berubah menjadi haram. Oke, bisa dipahami apa yang ibu sampaikan? Bisa. Nah, setelah kita mengetahui hukum asal yang mubah, lalu bisa berpindah ke wajib, sunnah, dan haram, kita akan belajar mengenai rukun dan juga syarat jual beli. Nah, setelah kita memahami hukum yang asalnya mubah lalu bisa berpindah ke wajib, sunnah, dan haram, kita akan belajar rukun dan juga syarat dalam jual beli. Yang pertama mengenai penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus berakal. Dia bukan orang gila ataupun memiliki keterbelakangan mental. Lalu yang kedua, dia juga harus balik. Walaupun balik ini termasuk rukun dan juga syarat dalam jual beli, tetapi berpendapat para ulama bahwa orang anak-anak yang belum balik tetapi dia sudah mengerti, memahami bagaimana jual beli, maka diperbolehkan. Oke, asalkan dalam skala yang kecil ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu dengan kehendak sendiri.
Jadi bukan dalam paksaan. Si pembeli maupun si penjual itu bukan karena dipaksa. Maka itulah yang termasuk rukun dan juga syarat jual beli. Lalu yang kedua yaitu mengenai objek yang dijual belikan. Yang pertama, barang yang dijualkan itu harus suci. Barang yang dijual itu ada manfaatnya. Lalu yang ketiga, dapat diserah terimakan. Misalnya ibu menjual pena, maka pena ini harus diserah terimakan. Oke? Lalu yang keempat itu milik penjual. Lalu yang terakhir diketahui oleh pembeli maupun penjual. Lalu yang ketiga itu mengenai akad jual beli yang dimaksud dengan ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dan kabul harus berhubungan. Berhubungan itu maksudnya di satu ring, di satu tempat yang sama. Nah, saya penjual, lalu ini adalah pembeli. Itu yang dimaksud dengan rukun jual beli. Lalu yang berikutnya kita akan membahas mengenai khiyar. Apa sih arti khiyar? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai khiyar. Khiyar adalah artinya memilih dua hal. Memilih dua hal ini maksudnya yakni meneruskan akad jual beli ataupun mengurungkannya. Nah, misalkan ibu menjual pena, si Giska membeli. Nah, dia bisa memilih. Itu yang disebut dengan khiyar. Dia ingin meneruskan atau membatalkan pembeliannya. Paham? Itu yang disebut dengan khiyar. Nah, oke, sedangkan khiyar terdapat 3 macam. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga yaitu khiyar aibi. Jadi bisa dipahami apa yang ibu sampaikan? Iya, Bu. Mulai dari pengertian jual beli, lalu apa asal hukum jual beli, lalu bagaimana rukun, syarat dan juga khiyar dalam jual beli. Oke, sekian yang dapat ibu sampaikan materi hari ini. Nah, biar kalian makin paham apa yang kita pelajari hari ini, ibu akan mengadakan evaluasi di akhir ini ya. Oke, bisa? Ibu akan menyebarkan kertas-kertas ini kepada kalian semua. Satu orang mendapat satu kertas. Siapa yang bisa menjawab akan ibu berikan hadiah pena. Oke, siap? Semangat semuanya. Jawablah pertanyaan yang ibu berikan. Apa yang ibu berikan satu-satu? Silakan dibaca. Nanti ibu akan jelaskan bagaimana media ini ya. Oke, sudah ibu bagikan semua. Silakan dibaca. Sudah mendapat soal masing-masing kan? Oke. Kalian harus berhadapan. Soal Hani maka dijawab dengan Giska. Soal Giska dijawab dengan semuanya paham? Soal Lira dijawab dengan soal Faiza dijawab dengan Oke, kita mulai dari bagian ini dulu ya. Oke, silakan berdiri menghadap-hadapan. Mulai dari Sandy membacakan soalnya dengan suara yang sedikit keras. Baik, pertanyaan dari teman saya Andin. Hukum jual beli menjadi sunnah apabila? Jawab Andin. Jadi jawabannya itu adalah apabila pembeli itu yang dia itu sangat membutuhkan barang tersebut, maka itu dibilang sunnah. Oke, betul. Sandy Ya, jawabannya. betul, Bu. Silakan Andin, selamat. Soal Andin dijawab dengan Sandy. Baik, pertanyaan saya untuk pada saudari Sandy. Pertanyaannya yaitu hukum jual beli menjadi wajib apabila? Oke, jadi hukum jual beli menjadi wajib apabila si penjual itu harus melunasi hutang pada saat itu juga. Jadi mau tidak mau si penjual ini harus menjual barangnya untuk melunasi hutang-hutangnya tersebut. Luar biasa. Betul jawabannya? Betul, Ibu. Oke. Selanjutnya kita ke kelompok Hani. Silakan berdiri. Jawab pertanyaan dari temannya menggunakan pemahaman masing-masing. Oke. Mulai Hani membaca soalnya. Jelaskan riba secara bahasa. Jadi riba secara bahasa itu lebih atau bertambah. Oke, jadi riba itu secara bahasa lebih atau bertambah? Betul sekali. Sekarang jawaban soal Giska dijawab oleh Hani. Jelaskan jual beli secara bahasa. Jadi jual beli secara bahasa itu berasal dari kata al-bai'u yang artinya mengambil
Silakan Ira membacakan soalnya yang dijawab aja. Silakan Ira membacakan soalnya. Hukum jual beli menjadi haram apabila. Jadi hukum jual beli itu menjadi haram apabila yang dijual itu mengandung maksiat. Oke, apa contoh barang itu? Contohnya narkoba, Terus apa lagi? minuman keras, Oke. dan lain sebagainya yang mengandung yang Kemaksiatan. telah dilarang oleh agama. Oke, betul jawaban Faiza? Selanjutnya soal Faiza dijawab oleh Lira. Berapa macam hias? Sebutkan hias itu apa saja? Hias itu ada 3, hiar majelis, syara, dan ID. Oke, betul jawabannya? Betul. Oke. Yeay. Oke, sudah semuanya ya? Sudah bisa dipahami semuanya? Bisa? Bisa? Oke, kita mempersingkat waktu karena waktu Ibu sudah menghabiskan, betul? Sudah mau masuk waktu istirahat? Iya. Oke, bisa dipahami semuanya ya? Iya, Dengan Bu. jawaban-jawaban kalian, Ibu merasa bersyukur kalian sudah paham semua apa mengenai materi hari ini, yaitu tentang jual beli. Iya, Bu. Oke, Ibu tadi sudah satu memberikan soal tentang riba. Mengapa Ibu memberikan soal tentang riba? Karena minggu depan kita akan membahas topik tema yang berkaitan dengan riba. Bagus, kita sudah memahami secara bahasa riba itu tadi ya. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke, mempersingkat waktu karena sudah mau waktu istirahat. Nah, jika ada kata yang salah, perbuatan Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Sebelum kita akhiri, kepada ketua kelas tutup pembelajaran kita hari ini mau membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jadi sekian sudah ditutup dengan doa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.